Di balik lembaran sejarah Islam yang agung, ada kisah pilu yang menggores hati umat hingga kini. Sebuah peristiwa besar yang mempertemukan para sahabat terdekat Rasulullah, bukan sebagai saudara, melainkan sebagai lawan di medan pertempuran. Inilah kisah tentang Perang Jamal. Di satu sisi, Ali bin Abi Thalib sang khalifah keempat yang dikenal karena kebijaksanaannya. Di sisi lain, Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin, istri tercinta Nabi Muhammad, yang turun ke medan tempur dengan semangat menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman. Apa yang menyebabkan mereka berhadapan dalam konflik saudara? Bagaimana tragedi ini terjadi di tengah umat yang baru saja kehilangan nabi mereka? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari luka sejarah yang mendalam ini? Bersama kami di Cahaya Kisah Islami. Mari kita telusuri dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kisah tragis namun penuh hikmah dari Perang Jamal. Pertempuran Jamal merupakan konfrontasi militer yang terjadi pada bulan Desember tahun 656 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, dan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah bin Ubaidillah, serta Zubair bin Awam. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, sementara Aisyah adalah salah satu istri Nabi yang paling disayanginya. Talhah dan Zubair sendiri merupakan tokoh-tokoh sahabat Nabi yang sangat dihormati dan dikenal luas dalam komunitas Muslim kala itu. Pertempuran ini berlangsung di wilayah Al-Khurabah, yang terletak di kota Bashrah, Irak bagian selatan. Bashrah pada masa itu menjadi lokasi strategis dan titik panas bagi dinamika politik umat Islam yang tengah dilanda gejolak. Semenjak wafatnya Nabi Muhammad, muncul perbedaan pandangan mengenai siapa yang paling layak memimpin umat Islam. Ali bin Abi Thalib merasa dirinya memiliki hak utama atas posisi khalifah karena kedekatannya secara darah dan ikatan pernikahan dengan Nabi. Namun, para sahabat utama Nabi justru lebih dahulu membayat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang menyebabkan kekecewaan dari pihak Ali dan sebagian pendukungnya. Tak lama setelah wafatnya Nabi, Fatimah, putri Nabi dan istri Ali, mengajukan permintaan kepada Abu Bakar agar diberikan harta warisan dari ayahnya. Harta yang dimaksud adalah hasil dari Fadak dan Madinah, serta bagian dari harta rampasan perang di Khaibar. Namun, Abu Bakar menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa harta peninggalannya bukan untuk diwariskan, melainkan untuk umat secara umum. Penolakan ini menimbulkan kemarahan Fatimah, yang menurut riwayat Sunni, tidak lagi berbicara kepada Abu Bakar hingga wafatnya beberapa bulan kemudian. Dalam pandangan Syiah, penolakan itu bahkan memicu Fatimah untuk menyampaikan pidato yang dikenal sebagai khutbah Fadakiyah, di Masjid Nabawi, di mana ia mengkritik Abu Bakar karena dianggap menyalahi ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ia juga menyatakan bahwa kekhalifahan seharusnya jatuh ke tangan Ali, sebagaimana menurut klaim sebagian hadits, Nabi pernah menunjuknya sebagai penerus. Ketegangan berlanjut ketika sekelompok sahabat yang tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar berkumpul di rumah Fatimah. Umar bin Khattab, yang menjadi tangan kanan Abu Bakar, segera bergerak untuk memaksa Ali agar berbayat kepada Abu Bakar. Dalam proses ini, sejumlah riwayat menyebut bahwa Fatimah mengalami keguguran dan akhirnya wafat di usia muda. Ali pada akhirnya memberikan bayat kepada Abu Bakar, meskipun diyakini dilakukan di bawah tekanan. Ia juga dikisahkan menikahkan putrinya, Ummu Kulthum, dengan Umar bin Khattab, meskipun terdapat riwayat yang menyebut bahwa lamaran sebelumnya sempat ditolak. Setelah Abu Bakar dan Umar wafat, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Namun, kepemimpinannya menuai banyak kritik karena dianggap terlalu memihak keluarganya dari Bani Umayyah. Akibatnya, terjadi banyak pemberontakan, hingga akhirnya Utsman dibunuh oleh para demonstran yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar, anak dari Abu Bakar dan saudara seayah Aisyah. Setelah wafatnya Utsman, mayoritas pemberontak mendukung Ali sebagai khalifah. Ali pun menerima jabatan tersebut dan mengumpulkan para sahabat untuk mendapatkan bayat. Talhah dan Zubair awalnya mendukung, tetapi kemudian menunjukkan keraguan.
Malik al-Ashtar, salah satu pendukung fanatik Ali, mengancam mereka dengan pedang agar segera memberi baya. Setelah dilantik, Ali menghadapi desakan untuk segera mengadili para pembunuh Utsman. Namun, Ali menyatakan bahwa kekuasaan sebenarnya saat itu justru berada di tangan para pemberontak, dan sulit baginya untuk bertindak terhadap mereka. Sikap ini menimbulkan kecurigaan dari kalangan tertentu bahwa Ali melindungi para pembunuh Utsman. Talhah dan Zubair pun pergi ke Mekah, di mana mereka bergabung dengan Aisyah. Ketiganya mulai menyusun kekuatan untuk melawan Ali. Aisyah, yang sebelumnya ikut menentang Utsman, kini membalikkan narasi untuk menyerang Ali sebagai penerus yang dilantik oleh pemberontak. Aisyah, Talhah, dan Zubair membangkitkan kemarahan publik atas kematian Utsman, terutama di kalangan warga Mekah. Mereka menuntut pencopotan Ali dari jabatan khalifah dan pembentukan dewan baru, syura, untuk memilih penggantinya. Tujuannya adalah agar Talhah atau Zubair dapat menjadi khalifah berikutnya. Beberapa tokoh penting dari rezim Utsman pun turut serta dalam persekongkolan ini, termasuk Marwan bin Hakam. Ibnu Abbas, sepupu Ali, sempat memperingatkan bahwa klan Umayyah pasti akan menuntut balas atas kematian Utsman. Ali sempat mengutus Ibnu Abbas ke Suriah untuk menggantikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur. Namun, Ibnu Abbas menolak dengan alasan nyawanya akan terancam. Ia menyarankan agar Ali menunda pencopotan Muawiyah, namun Ali bersikeras bahwa Muawiyah tak akan diberi apapun kecuali pedang. Saat Ali masih berada di Madinah, ia menerima laporan bahwa Aisyah dan sekutunya telah mengumpulkan pasukan menuju Bashrah. Pasukan ini didanai oleh para bangsawan Mekah, termasuk Yala bin Munya, mantan pejabat era Utsman. Ketika Aisyah dalam perjalanan, dikisahkan ia mendengar suara gonggongan anjing di daerah Al-Hawa. Ia pun teringat pada sabda Nabi bahwa salah satu istri Nabi akan digonggongi anjing-anjing Hawab ketika sedang berada dalam kesesatan. Namun Zubair menyangkal bahwa mereka berada di Al-Hawa. Tiba di Bashrah, mereka mendapati bahwa penduduk kota tersebut sebagian besar setia kepada Ali. Setelah pertempuran awal yang menimbulkan korban, dicapai gencatan senjata. Namun, pihak pemberontak melanggar perjanjian dan menyerbu kota pada malam hari. Mereka membunuh puluhan orang dan merebut kota. Gubernur Bashrah dari pihak Ali ditangkap dan disiksa. Mendengar kabar ini, Ali segera berangkat dari Madinah menuju Bashrah bersama pasukannya. Ia mengirim putranya, Hasan, untuk menggalang dukungan dari Kufah. Setelah kedua pasukan tiba, mereka saling berhadapan dan mendirikan tenda negosiasi. Dalam perundingan tersebut, Ali mengingatkan Zubair akan nubuat Nabi yang mengatakan bahwa Zubair suatu hari akan berperang secara tidak adil melawan Ali. Negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung selama 3 hari, namun tidak membuahkan hasil. Kubu Aisyah menuntut agar Ali melepaskan kekhalifahannya dan agar dibentuk syura untuk menentukan pemimpin baru. Ali membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak bersalah atas pembunuhan Utsman dan bahkan telah berusaha mencegahnya. Ia juga menyinggung bagaimana Aisyah dan Talhah sebelumnya justru menghasut masyarakat melawan Utsman. Menurut sejarawan Madelung, narasi yang menyebut negosiasi hampir berhasil namun digagalkan oleh pembunuh Utsman adalah fiktif. Namun, cerita ini tetap populer dalam berbagai riwayat. Setelah perundingan gagal, pertempuran pun tidak bisa dihindari. Inilah yang dikenal sebagai Pertempuran Jamal, sebuah konflik bersenjata pertama antar sesama Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang mencerminkan keretakan politik dan keagamaan yang terus berdampak hingga hari ini. Setelah 3 hari perundingan yang tidak membuahkan hasil, konflik bersenjata akhirnya pecah pada siang hari di bulan Desember tahun 656 Masehi. Dalam upaya terakhir untuk menghindari pertumpahan darah, Ali memerintahkan salah seorang pengikutnya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di antara 2 barisan yang berseteru, seraya menyerukan isi kandungannya sebagai seruan damai. Namun, upaya ini gagal tragis karena utusan tersebut ditembak dan tewas di tangan pasukan pemberontak. Setelah kejadian itu, Ali pun memerintahkan pasukannya untuk maju ke medan perang. Aisyah,
yang menjadi figur sentral dalam kubu pemberontak, dibawa ke medan tempur dengan mengendarai seekor unta berwarna merah, yang kemudian menjadi asal penamaan peristiwa ini sebagai Perang Unta. Unta itu dilengkapi dengan kanopi pelindung dari baja, menjadikan posisi Aisyah sangat menonjol dalam pertempuran. Ia dipandang sebagai inspirator dan pemimpin moral yang membakar semangat pasukannya untuk membalas kematian Utsman. Pertempuran itu berlangsung sengit meskipun tidak terlalu lama. Dua tokoh penting dari kubu pemberontak, yakni Talhah dan Zubair, tewas dalam pertempuran. Talhah terbunuh oleh Marwan bin Al-Hakam, salah satu tokoh dari Bani Umayyah yang juga memiliki dendam pribadi atas kematian Utsman. Marwan kemudian dengan bangga mengatakan kepada anak Utsman bahwa ia telah membalaskan dendam ayahnya. Meski Talhah dulu turut menentang Utsman, banyak yang percaya bahwa tindakan Marwan lebih didorong oleh ambisi politik, yakni menyingkirkan pesaing Muawiyah dalam merebut kekhalifahan. Sementara itu, Zubair yang merupakan seorang prajurit veteran, memutuskan untuk mundur dari pertempuran tak lama setelah dimulai. Menurut para sejarawan seperti Madelung dan Vecchia Faglieri, Zubair mungkin dilanda keraguan tentang kebenaran perjuangan yang ia ikuti bersama Aisyah. Al-Ahnaf bin Qais, seorang pemuka Bani Sade yang memilih netral dalam konflik tersebut, mengetahui keputusan Zubair dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya dan membunuhnya. Tindakan ini diduga sebagai bentuk penghukuman atas keputusan Zubair yang dianggap mencoreng kehormatan dengan meninggalkan medan perang. Setelah Talhah dan Zubair gugur, arah kemenangan mulai condong ke pihak Ali. Walau demikian, Aisyah tetap menolak untuk mundur dari medan perang. Para prajurit yang berada di sekelilingnya secara bergantian memimpin pasukan dari dekat untanya, namun satu demi satu mereka tewas. Akhirnya, pertempuran berhenti hanya setelah pasukan Ali berhasil membunuh unta yang dikendarai Aisyah, sehingga ia dapat ditangkap. Aisyah, yang bergelar Ummul Mukminin, atau ibu dari orang-orang beriman, kemudian ditahan, dan pertempuran pun berakhir. Beberapa puisi yang lahir setelah peristiwa ini menggambarkan penderitaan dan penyesalan para pengikut Aisyah. Mereka menyebut dirinya telah dibimbing oleh ibu mereka ke medan kematian, dan menggambarkan kesia-siaan perjuangan tersebut. Karena status Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad, Ali memperlakukannya dengan penuh hormat. Ia tidak dijadikan tahanan secara kejam, melainkan ditempatkan sementara di Basra. Meski begitu, baik Ali maupun Ibn Abbas menegur keras peran Aisyah dalam mendorong perpecahan. Ali lalu menugaskan Muhammad bin Abu Bakar, saudara seayah Aisyah sekaligus salah satu tokoh yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, untuk mengawal Aisyah kembali ke Makkah. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa Aisyah merasa sangat kehilangan akibat kematian para sahabat dekatnya dalam peristiwa tersebut. Sebagian kalangan, termasuk sarjana Syiah seperti Shah Kazmi, memuji sikap Ali yang memaafkan Aisyah sebagai bentuk kelapangan dada dan kebijaksanaan. John Capucci mencatat bahwa Aisyah akhirnya mengakui legitimasi kekhalifahan Ali, meskipun perasaan pribadi terhadapnya kemungkinan tidak berubah. Sejak saat itu, Aisyah hanya terlibat dalam kegiatan politik kecil dan kekalahannya sering dijadikan argumen untuk menyingkirkan perempuan dari politik pada era Islam klasik. Setelah perang usai, Ali mengeluarkan keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia memberikan pengampunan kepada semua pihak lawan. Ia menegaskan bahwa mereka adalah Muslim taat, bukan murtadin, sehingga tidak pantas mendapatkan perlakuan sebagai musuh Islam. Ia melarang pasukannya menyakiti lawan yang telah menyerah, termasuk tahanan, mereka yang terluka, ataupun yang melarikan diri. Anak-anak dan wanita dari pihak lawan pun tidak dijadikan budak, dan hanya senjata serta hewan yang dijadikan rampasan perang. Sebagai gantinya, pasukan Ali diberi uang sebesar 500 dirham per orang dari kas negara di Basra. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian pasukan Ali. Mereka merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak atas harta rampasan dan budak, seperti yang umum terjadi dalam peperangan. Bahkan, ketika ada yang menuntut agar Aisyah dijadikan budak, Ali menjawab sinis bahwa bila itu harus terjadi,
maka mereka harus mengundi siapa yang akan mendapatkannya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuannya yang tajam. Ali juga memberikan pengampunan kepada tokoh-tokoh pemberontak utama seperti Marwan bin Al-Hakam dan para putra Utsman. Menurut Madelung, Ali bertanya kepada mereka apakah dirinya bukan orang terdekat dengan Nabi dan paling layak memimpin umat. Setelah mereka memohon ampun dan bersumpah setia, Ali membiarkan mereka pergi. Namun, dalam versi lain, Marwan tetap tidak membaiat Ali meski dibiarkan bebas, dan kemudian ia bergabung dengan Muawiyah. Sebelum meninggalkan Basra, Ali mengecam warganya karena telah melanggar sumpah setia dan menyebabkan perpecahan. Ia menunjuk Ibn Abbas sebagai gubernur Basra setelah menerima ikrar kesetiaan yang baru. Di Basra, Ali membagi kekayaan negara secara adil, meskipun kota ini tetap menjadi pusat dari sentimen pro-Utsman untuk waktu yang lama. Ali kemudian pindah ke Kufah dan menjadikannya pusat pemerintahannya. Ia menolak tinggal di istana gubernur yang mewah, menyebutnya sebagai kastil kebobrokan, dan lebih memilih tinggal di rumah keponakannya. Dengan keputusan ini, posisi Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam secara efektif berakhir. Para elit Madinah kehilangan pengaruh atas umat Muslim, dan Kufah menjadi pusat kegiatan politik dan agama utama, terutama bagi kalangan Syiah, hingga Baghdad dibangun pada abad ke-8 Masehi. Tak lama setelah konflik dengan Muawiyah terus berlangsung, Ali tewas dibunuh, bukan oleh lawan politiknya, melainkan oleh kelompok radikal yang pernah mendukungnya, yakni Khawarij. Salah satu pembunuhnya, Ibn Muljam, memiliki motif pribadi dan ideologis. Ia ingin menikahi seorang wanita yang meminta balas dendam atas kematian keluarganya yang tewas di tangan pasukan Ali dalam pertempuran Nahrawan. Bersama seorang anggota suku wanita itu, ia merancang pembunuhan terhadap Ali. Ketika mendengar kabar kematian Ali, Aisyah dikabarkan bereaksi dingin. Ia tampak tenang dan bahkan bersyukur seperti seorang pengelana yang telah kembali ke rumah. Saat diberitahu bahwa pelaku berasal dari suku Murad, ia berkata bahwa orang itu meski berasal dari jauh, telah menyampaikan berita kematian yang benar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Islam lainnya yang penuh hikmah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Cahaya Kisah Islami.